Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla jalaluhu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga memudahkan kita untuk sholat subuh berjamaah yang tentunya terdapat banyak keutamaan di dalamnya, dan juga kita Allah mudahkan untuk duduk dalam majelis ilmu yang di dalamnya diturunkan rahmat, dan juga Allah turunkan as-sakinah, ketenangan jiwa bagi mereka yang hadir dalam majelis tersebut. Pada pagi ini kita insyaallah akan lanjutkan pembahasan mengenai fikih, dan kita akan bahas mengenai melanjutkan tentang sholat Jumat, fikih sholat Jumat. Ya, alhamdulillah. Telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa sholat Jumat didapatkan dengan mendapatkan satu rakaat bersama imam, ya, dan jika dia tidak mendapatkan satu rakaat maka dia sholat zuhur, dan batasannya adalah seseorang disebutkan mendapatkan Jumat, sholat Jumat bila dia masih mendapatkan ruku di rakaat keduanya imam, rakaat kedua imam. Kalau dia yakin mendapatkan ruku bersama imam di rakaat kedua, maka umumnya ulama mengatakan dia telah mendapatkan sholat Jumat, dan dia tinggal sempurnakan satu rakaat berikutnya. Tapi kalau dia datang ketika imam sudah lepas dari ruku di rakaat kedua, maka dia harus sholat zuhur. Dia harus menyempurnakan sholat menjadi sholat zuhur walaupun imam sholat Jumat, ya. Dan ini disepakati oleh ulama empat madhab, ya, karena dia tidak dianggap mendapatkan satu rakaat pun dari sholat Jumat, ya. Dan sholat Jumat menurut sebagian ulama tidak memiliki sunnah qobliyah, ya, menurut sebagian ulama. Tapi kita sebutkan sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan ya ada, karena dianggap sholat Jumat adalah pengganti dari sholat zuhur, ya, dikiaskan dengan sholat zuhur. Namun sebagian ulama lain menganggap tidak ada sunnah qobliyah. Namun bagi siapa yang hendak sholat sunnah mutlak sebelum masuk waktunya, maka silahkan, karena Nabi SAW mendorong hal tersebut, ya. Sebagaimana Nabi SAW katakan mengenai orang yang bersiap-siap menuju masjid, lalu disebutkan fasalla ma kutibalah, dia sholat sebanyak yang ditetapkan baginya. Ini yang populer disebut sholat intidhar, sholat menunggu, maksudnya menunggu imam. Dan ini antara lain disebutkan dilakukan oleh para sahabat, dan ini keutamaan sholat sunnah, ya. Adapun sesudahnya, ya, sholat Jumat, sebagian ulama mengatakan 4, sebagian 2, sebagian 6, ya. Karena memang ada beberapa hadis yang
menyebutkan hal tersebut, ya. Antara lain disebutkan oleh Bukhari dan Muslim, kana yusalli ba'dal jumu'ati raka'atain. Nabi SAW itu salat 2 rakaat sesudah salat Jumat. Tapi dalam hadis lain juga disebutkan Nabi SAW bersabda, kalau tadi dari perbuatan beliau yang ini bersabda, idza shalla ahadukumul jumu'ah falyusalli ba'daha 4 raka'atin. Bila salah seorang di antara kalian salat Jumat, maka hendaknya dia sholat 4 rakaat sesudahnya. Dia sholat 4 rakaat sesudahnya. Dan hadisnya juga sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ya. Dan juga disebutkan dalam sahih Muslim. Adapun yang 6 rakaat, ya, disebutkan antara lain oleh sejumlah ulama, Nabi SAW kana yusalli ba'dal jumu'ah 6, ya, dan Abdullah bin Umar juga melakukannya, ya. Sehingga dari keterangan di atas disebutkan salat sunnah rawatib sesudah Jumat paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 6 rakaat, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa salat rawatib ba'diyah bila dilakukan di masjid maka 4 rakaat, maka bila dilakukan di rumah 2 rakaat, ya. Jadi menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau dilaksanakan di rumah, di masjid, maka dia 4 rakaat, adapun di rumah 2 rakaat. Walaupun ini juga pendapatnya dikritisi oleh As-Sun'ani, penulis kitab Subulus Salam, ya. Ini dulu kitab sangat terkenal. Menurut beliau tidak ada dalil yang menunjukkan seperti itu, bahwa Nabi SAW 4 rakaat menyuruh 4 rakaat di masjid ataupun 2 rakaat di rumah. Tapi intinya ini kembali ke kondisi kita. Kalau kita mudah, maka kerjakan yang lebih banyak, insya Allah di sisi Allah pahalanya tentunya lebih besar, ya, keutamaannya lebih besar. Namun bila kita sempatnya 2, maka tidak mengapa, mau 4 ataupun 2, ya. Dan sholat Jumat adalah 2 rakaat dengan bacaan jahriyah, bacaan keras, karena tentunya Nabi SAW melakukannya demikian. Dan ini ulama telah berijma, sepakat atas hal tersebut, ya. Adapun bacaan, maka ada beberapa bacaan yang disunnahkan dalam sholat Jumat ini, ya. Yang pertama adalah surat Al-Jumu'ah sesudah Al-Fatihah, dan rakaat kedua membaca Al-Munafikun. Atau pada rakaat pertama membaca Al-A'la, ya, sesudah Al-Fatihah, dan yang kedua Al-Ghasyiyah. Nah, ini yang populer. Yang paling populer ini Al-A'la sama Al-Ghasyiyah, ya. Namun sebenarnya ada juga yang disunahkan Al-Jumu'ah sama Al-Munafikun, ya. Hanya saja kalau dibaca cukup panjang, ya. Jadi akhirnya imam-imam biasanya memilih surat Al-A'la sama Al-Ghasyiyah, atau biasanya Al-A'la yang keduanya lebih pendek, ya. Kulhu. Keduanya kulhu, ya. Tapi ini yang termasuk disunahkan. Sunnah-sunnah yang berhubungan dengan sholat Jumat. Pertama, disunahkan berangkat di awal waktu menuju sholat Jumat untuk mendapatkan pahala besar. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Man iktasala yaumal jumu'ah." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, ghusl janabah, sebagaimana mandi junub. Ya, bentuk tata caranya seperti mandi junub. Thumma raha fi sa'atil ula, lalu dia berangkat di waktu pertama, ya, di waktu pertama. Faka'annama qarraba badanah, maka seolah-olah dia telah berkurban badanah atau unta, seolah-olah dia berkurban unta. Man raha fi sa'ati tsaniyati faka'annama qarraba baqarah, barang siapa berangkat di waktu kedua, maka seolah-olah dia berkurban sapi. Ya. Wa man raha fi sa'ati tsalisah, adapun yang dia datang di waktu ketiga, ka'annama qarraba kabshan aqran, maka seolah-olah dia berkurban kambing jantan bertanduk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah fa ka'annama qarraba dajajah, barang siapa berangkat di waktu keempat, maka seolah-olah dia berkurban ayam, ya. Wa man raha fi sa'atil khamisah fa ka'annama qarraba baydah,
Maka barang siapa berangkat di waktu kelima, maka seolah-olah dia telah berkurban telur, ya. Lalu imam keluar, ya, maka para malaikat hadir untuk mendengarkan khutbah, ya. Atau ketika faida kharajal imam, bila imam sudah keluar, maksudnya keluar dari mana? Keluar dari tempatnya menuju minbar, ya. Hadaratil malaikah yastami'una dzikr. Lalu imam keluar, maka para malaikat hadir untuk mendengarkan khutbah, ya. Jadi ini menunjukkan keutamaan waktu mubakir, waktu datang lebih dahulu ke masjid. Dibagi menjadi 5 waktunya. Pertama, orang yang datang di waktu pertama seperti nilainya berkurban unta. Di waktu kedua seperti kurban sapi. Di waktu ketiga seperti kabshan akron, berkurban dengan kambing jantan bertanduk, ya, bentuk kambing yang afdol, paling afdol, jantan dan bertanduk. Di waktu keempat dia berkurban ayam. Waktu kelima, nah ini kelima telur endog, Pak. Yang kelima telur, ya. Nah ini artinya keutamaannya. Yang jadi pertanyaan, ini disebut 5 waktu, ini kapan? Itu kan? Dimulai dari semenjak jam berapa, ya, atau kapan? Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad menyebutkan 5 waktu ini dimulai semenjak tulu'is syams, semenjak terbitnya matahari, ya. Atau semenjak waktu syuruk, ya, semenjak terbitnya matahari. Ketika terbit matahari sampai kapan? Sampai menjelang sholat Jumat, ya, sampai menjelang sholat Jumat, atau, ya, sampai waktu Jumat kan telah kita sebutkan ketika mulai zawal atau waktu zuhur. Nah, di waktu tersebut dibagi menjadi 5, ya, kata para ulama dibagi menjadi 5, ya. Tentunya terkadang berbeda sedikit karena waktu sholat atau waktu zuhur, zawal ini waktu tergelincirnya matahari berbeda terkadang setiap bulan tergantung musim, ya. Tapi dibagi seperti itu, ya. Jadi barang siapa yang sudah datang, ya, untuk sholat Jumat, ya, artinya dia ingin taqarrub terlebih dahulu, ya, memperbanyak ibadah ketika dengan membaca Al-Quran atau sholat sunnah atau sholat duha juga, ya, dia datang di awal waktu, yaitu setelah matahari terbit, maka datangnya dia itu sama dengan seperti seseorang berkurban badanah atau berkurban unta, ya. Kalau kita misalnya bagi, kira-kira sekarang syuruk itu jam 5.47, ya, anggap jam 6 mulai boleh sholat kan, kira-kira sampai jam 12, ya, dibagi 5, jadi sekitar, ya, 1 jam, ya, 12 menit, ya, kira-kira 1 jam 12 menit, kira-kira seperti itu, dibagi 5, kata para ulama. Artinya setiap jam tersebut memiliki keutamaan, ya. Orang yang datang di awal waktu itu memiliki keutamaan, ya. Tapi kalau kita umumnya banyaknya senangnya kurban telur, Pak, ya, telur kulub, nggak ada telur goreng, ya. Tapi kita biasanya bahkan setengah matang, Pak, ya, karena datangnya udah mau deket imam datang, baru imam naik baru kita datang, ya. Jadi telurnya juga nggak telur matang, ya, telur setengah matang, ya. Nah ini keutamaannya, ya. Namun ini tentunya artinya, ya, kalau seseorang ingin melakukan takarrub kepada Allah, mendapatkan pahala yang besar, maka dia bisa melakukan yang disebutkan dalam hadis ini. Nah, dari hadis ini juga sedikit faidah. Dari hadis ini juga para ulama jumhur mengambil mengenai keutamaan kurban. Mana kurban yang paling utama? Kata Imam Malik, kambing jantan bertanduk itu yang paling utama kalau seseorang memiliki harta, ya, melebihi unta ataupun kurban sapi, kata Imam Malik. Kenapa? Karena Nabi SAW melakukannya. Tapi jumhur mengatakan tidak, kurban yang utama unta, sapi, kambing, nah, sampai situ,
tiga ini. Kenapa? Berdasarkan hadis ini. Karena Nabi SAW menunjukkan urutan ini menunjukkan keutamaannya, ya, sehingga jumhur ulama menganggap kurban yang utama sesuai dengan urutan dalam hadis ini: unta, sapi, kambing, jantan. Baru seperti itu, ya. Tapi kita sebutkan, ya, kalau 1/7 maka yang satu kambing jantan ini lebih utama dibanding 1/7 menurut jumhur, ya. Kemudian Nabi juga SAW bersabda, man ghassala yawmal jumu'ati iktasal, barang siapa yang berkeramas dan mandi pada hari Jumat, wa bakkara wabtakara, dia berangkat di awal waktu dan mendapati awal khutbah, kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha ajru sanah, maka dengan setiap langkah yang diayunkannya dia mendapatkan pahala 1 tahun puasa dan sholatnya. Hadisnya ini kita lihat pahalanya luar biasa, sehingga ini disebutnya pahala yang amalun yasir, ya, wa ajruhu kabir. Istilahnya ini istilah yang pernah Nabi SAW pakai ketika menjelaskan mengenai amal-amal yang ringan tapi pahalanya besar. Amalun yasir ajruhu kabir, ya. Ini disebutkan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menganggap hadisnya hasan sahih. Hasan sahih artinya hadisnya bisa diterima, dan juga dihasankan oleh Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, ya. Barang siapa yang berkeramas dan mandi pada hari Jumat, berangkat di awal waktu tadi, maka setiap langkah yang diayunkannya dia mendapatkan pahala 1 tahun puasa dan sholatnya. Allahu a'lam, tapi sejumlah ulama mensahihkan hadis ini, ya. Terkadang ada beberapa ibadah ini yang dia ringan namun memang memiliki pahala yang besar. Allahu a'lam bishawab. Dan tentunya disunahkan mandi pada hari Jumat berdasarkan hadis dari Abu Hurairah yang tadi telah disebutkan, man iktasala yaumal jumu'ati ghusl janabah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi junub. Dan hendaknya berantusias mandi dan tidak meninggalkan, khususnya orang yang memiliki bau badan yang tidak sedap, ya. Nah, ini kalau kita lihat orang Indonesia mau mandi tiap hari, tapi kita sadari bahwa Islam ini sudah ada, atau syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, Islam yang dibawa oleh Nabi SAW sudah ada 1400 tahun yang lalu, ya. Terutama ketika mereka kaum muslimin awal-awal itu hidup di padang pasir yang sulit air. Tapi subhanallah, Islam menganjurkan minimal sebulan atau sepekan sekali mandi. Bahkan ada ulama yang mewajibkannya, ya. Ada ulama yang mewajibkannya, karena Nabi SAW dalam hadis yang mengatakan Abu Sa'id mengatakan, ghusl jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim, mandi Jumat wajib bagi setiap orang dewasa, ya. Jadi ulama ini berselisih pendapat. Sebagian ada yang mengatakan wajib karena Nabi SAW sering menekankan, ya. Kita melihat di sini budaya kebersihan dalam Islam sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Bahkan di tempat yang sulit air diperintahkan mandi minimal sepekan sekali. Nah, kita lihat sekarang, Mbak, orang Eropa, ya, terutama di zaman medieval, zaman pertengahan, kalau kita baca catatan sejarah, mereka tidak terbiasa mandi. Bahkan ratunya, di antara ratu yang terkenal katanya antara lain kecantikannya Ratu Isabella, ya. Ratu Isabella di Spanyol. Ini di dalam catatan sejarahnya dia sendiri dikatakan bahwa dia mandi, ya, selama 2 kali sepanjang hidupnya. Ketika dilamar dan ketika apa saya lupa. Ratu Elizabeth pertama itu setahun mandi sekali, Pak. Jadi ada ritualnya khusus, mandinya sekali, ya. Mereka tutupi dengan apa? Dengan parfum dan segala macam. Dan sampai sekarang sebenarnya kita lihat orang Eropa itu rata-rata jorok. Memang jarang mandi, Pak, ya. Mungkin bapak-bapak yang pernah interaksi sama orang Eropa memang seperti itu. Saya punya teman orang Denmark, ya, Muslim, ya, mualaf, ya. Dia datang ke Bali ingin bersenang-senang, ketemu sama perempuan Indonesia. Akhirnya dia ingin menikahi, kata istrinya, boleh tapi kamu harus masuk Islam.
akhirnya masuk Islam karena ingin menikah, ya. Terus ada orang yang ngasih Al-Quran terjemahan, dia baca, di situ tersentuh sekali dia, sampai akhirnya dia mau belajar bahasa Arab, ya, sampai ikut juga di Jakarta, Lipia, ya. Cuman karena ada persyaratan administrasi dia nggak bisa masuk, akhirnya dia ke Mesir. Cuman saya ingat kalau ketemu dia rupanya ya mungkin karena masih bawa budaya Eropa, ya. Dia pergi, masya Allah rajin, ya. Kami itu dulu belajar jam 7, ya, mulainya belajar jam 7. Ini jam 6 itu dia sudah siap-siap, ya. Dan setengah 7 itu kira-kira sudah ke kampus. Tapi sayangnya bau asem, Pak. Memang dia nggak mandi gitu, ya. Biasa ada beberapa hari nggak mandi, kadang aduh kata saya ini ganteng-ganteng tapi bau gitu. Nah, itu rupanya kebiasaan emang di Eropa seperti itu, ya. Kadang beberapa hari baru mandi, biasanya seperti itu, ya. Nah, ini masih ada di kebiasaan orang, makanya ada anak-anak muda bilang sekarang orang Eropa itu bau ketek, ya, karena memang jarang mandi. Nah, ini Islam mewajibkan, subhanallah, ini hikmah dalam agama kita, adab itu diperhatikan sampai urusan kayak gini. Kita di sini bisa bersyukur akan syariat yang mulia ini. Dan disunahkan memakai minyak wangi, membersihkan diri dan menghilangkan apa yang patut dihilangkan dari badan, seperti memotong kuku dan sebagainya. Memotong kuku termasuk sunnah-sunnah fitrah, ya. Antara lain sunnah fitrah ini mencukur bulu kemaluan, ya, sunnah yang difitrahkan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan memendekkan kumis, merapihkan kumis, disertai dengan menggunakan wewangian. Ada hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu secara marfu, la yaktasilu rajulun yaumal jumu'ah wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu bid-duhni aw yamassuhu min tibi baiti. Tidaklah seorang laki-laki mandi di hari Jumat, mensucikan diri dengan bersuci yang benar, ya, dan dia memakai minyak rambutnya atau memakai minyak wangi yang ada di rumahnya. Ini diantara adab-adab seseorang ketika ke masjid. Jadi sunnah fitrah ini, ya, seperti mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, memendekkan kumis. Ini dan ada riwayat disebutkan jangan kurang dari 40 hari. Jangan kurang dari 40 hari. Jadi 40 hari jangan dibiarkan. Mohon maaf. Bulu kemaluan, ya, jangan dibiarkan panjang lebih dari 40 hari. Bulu ketiak juga seperti itu, ya, tidak boleh lebih dari 40 hari kata Nabi SAW. Kuku, ya, juga kumis, ya. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau bedanya kita orang kumisnya muslim dengan non muslim, misalnya Yahudi atau Nasrani, kalau mereka melebihi bibirnya, ya, kalau muslim tidak dirapihkan, tidak melebihi bibir, ya. Karena memang diperintahkan untuk dirapihkan. Ini disebutkan 40 hari. Hanya saja untuk hari Jumat ada penekanan khusus. Ada penekanan khusus, ya. Bukan artinya ada keutamaan memang harus di hari Jumat, tidak. Hanya saja ada penekanan khusus karena dia akan berhubungan dengan ada ibadah selanjutnya. Sama seperti ketika orang akan ihram. Sebelum ihram juga disukai melakukan sunnah fitrah tadi, ya, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, ya, dan memendekkan kumis. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan minat tuhrin, dengan bersuci, ya, yang sebenarnya atau dengan benar-benar bersuci, maksudnya maksimal dalam mensucikan diri, ya, maksimal membersihkan diri. Artinya selain mandi juga tadi melakukan mencukur kumis, memotong kuku, dan mencukur bulu kemaluan. Nah, jadi maksimal, ya, dan juga memakai minyak wangi. Nah, ini terkadang di kita masih belum tradisi yang membudaya, ya. Banyak yang ya kalau di kita kan yang harum ibu-ibu, yang bapak bawa asam biasanya, Pak, ya. Nah, ini sebenarnya terbalik. Justru ibu-ibu keluar rumah tidak boleh memakai minyak wangi yang tercium oleh orang lain, ya. Hukumnya haram, ya. Nabi SAW dalam hadisnya disebutkan bila seseorang wanita menggunakan wewangian yang tercium oleh laki-laki, maka dia laksana pezina. Na'udzubillah min dzalik. Ini serius, ya, dalam masalah ini tuh. Di masyarakat kita iklan-iklan justru perempuan harum,
menarik laki-laki. Dalam Islam tidak boleh kayak gitu. Ya. Ini karena iklan-iklan tentunya membawa nilai-nilai barat ya. Adapun laki-laki disunahkan memakai wewangian dan disunahkan tentunya memakai baju yang paling bagus ya. An Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ra'a hullatan siyara 'inda babil masjid faqal. Umar bin Khattab pernah melihat jubah yang bergaris sutra di sisi pintu masjid, maka dia berkata, "Ya Rasulullah, walau ishtaraita hadhihi falabistaha yawmal jum'ah walil wafdi idza qadimu alaik." Ya. Wahai Rasulullah, jika engkau membeli pakaian ini lalu memakainya untuk hari Jumat dan menyambut delegasi tamu-tamu dari kabilah untuk mereka datang kepadamu. Ya, ini menyebutkan artinya ini hal tersebut dibolehkan, jubah yang bergaris sutra. Bukannya sutra nggak boleh, boleh kalau cuma sedikit garis. Nabi SAW katakan batasan sutra bagi laki-laki segini. Para ulama bingung, maksudnya segini itu gimana? Ya, apakah bahannya segini atau garisnya segini? Nah, di sini berbeda pendapat. Ya. Ada ulama yang mengatakan bahannya segini, ada yang garisnya segini, tapi intinya sedikit. Ya, intinya sedikit. Nah, ini antara lain kalau garis, ini maka tidak mengapa. Dan sungguh Al-Bukhari berdalil dengan asar ini untuk memakai pakaian terbaik untuk sholat Jumat. Ya, beliau membuat bab dalam kitab hadisnya memakai pakaian terbaik yang dia dapatkan. Ini untuk sholat Jumat. Nah, ini sayang sekali ya, mungkin kalau bapak-bapak yang alhamdulillah sudah istiqomah ke masjid, umumnya sudah memahami masalah ini. Tapi banyak sekali masyarakat kita ya, anak-anak muda terutama, atau banyak juga terkadang orang tua yang nggak pernah ke masjid. Bahkan ketika sholat Jumat pakaiannya asal-asalan, pakai kaos pakai sarung, seadanya, subhanallah. Dia bilang saya mah simple aja, sederhana aja. Anda berbicara gitu enggak ketika Anda menghadapi atasan Anda? Pasti tidak. Pakai pakaian terbaik, pakai parfum ketika undangan untuk mendapatkan apa? Pujian manusia. Ya, untuk mendapatkan pujian Allah dia tidak peduli, padahal Allah yang memberi dia rezeki untuk membeli pakaian yang baik ya. Maka ini sesuatu yang ya tidak diterima ya, tidak bisa diterima. Hendaklah dia berbuat adil ya. Intinya tentunya semua akan dibalas oleh Allah ya ketika dia seseorang mengagungkan Allah. Kemudian Nabi SAW juga katakan, man ala ahdikum law ishtara thawbaini li yaumal jumu'ati siwa thawbin min mihnatihi. Apakah tidaklah berat salah seorang di antara kalian, atau bahasa kita nggak rugi ya, nggak rugi kalau salah seorang di antara kalian itu dia seandainya beli 2 baju untuk hari Jumat selain 2 baju kerjanya ya. Artinya seseorang hendaknya memang memiliki baju khusus untuk hari Jumat atau hari-hari yang istimewa selain baju kerjanya atau baju yang dipakai sehari-hari ya. Makanya kalau baju dinas juga ya, kalau misalnya apalagi kalau baju dinasnya mungkin yang agak ya lapangan ya, lebih baik seseorang sediakan bajunya ya. Saya dulu, mohon maaf dulu, saya juga ketika belum paham ya, dulu ke masjid ya asal-asalan aja pakai kaos, sarung begitu saja ya. Saya mulai tersadarkan ketika saya lihat dulu di masjidnya daerah kakek saya di Muara Rajen, tukang beca ya. Tukang beca itu subhanallah, kalau mau sholat, bukan saja sholat Jumat, kalau mau sholat zuhur, asar, dia keluarkan pakaiannya, ada pakaian khusus ya, sarungnya, kemudian baju kokonya rapi sekali ya, rapi sekali. Bahkan dia seringkali mandi terlebih dahulu, terutama kalau Jumat ya, tentunya dia mandi di masjid ya, karena nggak ada ini. Tapi sholat yang 5 waktu pun dia selalu seperti itu. Dia punya baju khusus, subhanallah, di luar baju dinas ngebecanya ya. Nah, di sini saya lihat, wah, orang tukang beca aja dia bisa menyisihkan uangnya untuk membeli pakaian yang terbaik dipakai sholat, dan dia memerlukan ya. Bagaimana kita yang misalnya diberikan rezeki lebih ya, dan dia ya memakai wangian juga. Disunahkan pada hari dan malam Jumat memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya.
Aktsiru minas salati alayya yaumal jumu'ah. Nabi SAW mengatakan, perbanyaklah oleh kalian bersalawat kepadaku pada hari Jumat. Salawat seperti apa? Bisa dengan salawat Ibrahimiyah, ya, sebagaimana kita baca ketika tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakatuh, salawat yang kayak gitu kan di akhirnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu Ibrahimiyah karena di dalamnya ada kata Nabi Ibrahim, ya. Atau bisa juga dengan salawat yang pendek, Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Nah, itu yang pendek, Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad, ya. Ataupun ketika diucapkan kata Nabi SAW, kita mengiringinya. Ketika disebutkan Muhammad, kita sebutkan sallallahu alaihi wasallam. Itu kebaikan yang sangat banyak, ya. Maka perbanyak ini pada hari Jumat. Adapun ketika sholat berjamaah, sholat subuh pada hari Jumat, disunahkan membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, ya. Ini termasuk sunnah. Ketika sholat subuh membaca As-Sajdah dan Al-Insan. As-Sajdah ini yang ada satu sajadahnya, ya. Al-Insan di rakaat kedua. Memang kalau ini dibaca dua-duanya, memang ini panjang, ya. Dulu di Jakarta, ya, ada masjid yang dia rutin seperti ini, atau sebulan itu minimal sekali dia melakukan sunnah ini, ya. Memang cukup panjang, hampir 25 menit sholatnya, ya. Kalau tidak, ya baca, kalau memungkinkan yang imam dia hafal, maka baca sebagian saja, ya. Kalau tidak bisa semuanya, ya. Kalau tidak bisa semuanya, ya. Sebagian dari Al-Sajdah, sebagian dari Al-Insan. Sedangkan pada hari Jumat disunahkan membaca surat Al-Kahfi. Man qara surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah, satalahu nurun min tahti qadamihi ila inadis sama, yudhi'u bihi yaumal qiyamati ghufira lahu ma baina jumu'atain. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka cahaya akan bersinar darinya, dari bawah kakinya sampai ke awan di langit yang menyinarinya pada hari kiamat, dan diampuni baginya di antara dua Jumat. Surat Al-Kahfi, ya. Ada yang mengatakan, ya, bahwa juga Yasin, ya. Hanya saja Yasin ini para ulama hadis mengatakan hadisnya lemah, ya. Hadisnya lemah. Ada yang mengatakan surat Al-Kahfi pun hadisnya lemah, ya. Namun ini sebagian ada yang mengatakan seperti itu, tapi sebagian lain mengatakan hadisnya ini sahih, ya. Atau ini hadisnya disebutkan dalam riwayat Imam Al-Hakim, ya. Dan Imam Al-Hakim mensahihkannya, juga disahihkan oleh ulama, ya, kontemporer Syekh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil. Dan yang pasti surat Al-Kahfi ini juga disunahkan dibaca di hari Jumat menurut jumhur ulama. Jumhur ulama pun berpendapat demikian, disunahkan membaca Al-Kahfi, ya. Jumhur ulama, mayoritas ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah, ya, dan juga Hanabilah mengatakan disunahkan membaca surat Al-Kahfi, ya. Bagaimana kalau saya bacanya sebagian-sebagian? Mungkin pagi subuh saya baca, ya, sebagian, nanti lanjut lagi sebagian, terus kemudian lanjut lagi ketika di masjid, ya, mungkin sambil duduk atau mungkin sambil sholat menunggu imam, saya baca. Misalnya kalau seseorang hafal, dia baca sisanya ketika itu, ya, itu boleh juga, terdapat keluasaan. Dan barang siapa yang masuk masjid pada hari Jumat agar tidak duduk, sehingga terlebih dahulu dia melaksanakan sholat 2 rakaat, karena Nabi SAW memerintahkan, ya. Jadi pernah ada yang datang ketika Nabi SAW berkhutbah, dia belum sholat Jumat, belum sholat tahiyatul masjid, maka Nabi SAW menegurnya dan memerintahkannya, ya. Adapun bila imam sedang berkhutbah, maka sholat 2 rakaat ini dilakukan dengan ringkas. Yang juga sering menjadi pertanyaan, bagaimana kalau misalnya saya datang ke masjid, ya, azan tengah berkumandang, apakah saya jawab azannya sampai selesai baru saya sholat tahiyatul masjid, ataukah saya sholat langsung tahiyatul masjid? Para ahli ilmu katakan langsung tahiyatul masjid, karena keutamaan mendengarkan khutbahnya khatib itu lebih didahulukan, lebih utama dibandingkan seseorang menjawab azan, dibandingkan seseorang menjawab azan. Sehingga ketika seseorang datang azan, maka dia yang utama dia langsung sholat
tahiyatul masjid, ya. Dan disunahkan memperbanyak doa dan mencari waktu mustajab, ya. Disebutkan dalam hadis, inna fil jumu'ati la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'im yusalli. Sesungguhnya pada hari Jumat ada satu waktu di mana tidaklah seorang muslim menepatinya sementara dia sedang berdiri sholat memohon sesuatu kepada Allah, melainkan pasti Allah akan berikan kepadanya. Allah akan berikan permohonannya. Jadi di hari Jumat ini kita ketahui ada waktu mustajab, ada waktu mustajab. Hanya saja di sini ulama berbeda pendapat kapan waktunya. Sebagian ulama menganggap waktunya saat imam duduk sampai dia akan melaksanakan sholat. Saat khutib Jumat duduk sampai akan melaksanakan sholat. Dan ini memang ada riwayatnya dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya. Dari saat imam duduk. Hanya saja para ulama berbeda pendapat. Duduk ini kapan maksudnya? Apakah ketika duduk di antara dua khutbah atau duduk setelah dia mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian azan, ya, dia duduk kan? Ya, ini menurut jumhur disunahkan dia duduk, ya. Apakah seperti itu ataukah ketika duduk di antara dua sujud, ya? Sebagian besar ulama mengatakan ketika dia mulai duduk dari awal. Ya, jadi di antara waktu tersebut, ya, terdapat, ya, waktu mustajab, ya. Dan sebagian ulama lagi mengatakan berdasarkan ada hadis juga, carilah dia di akhir waktu asar, di waktu asar, ya. Nah, ini artinya kita ambil saja beberapa kesempatan tersebut, ya, beberapa kesempatan tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kelengkapan dari sholat, bab mengenai sholat Jumat. Apabila ada pertanyaan kami persilahkan. Ya, silakan. Ya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, pada saat khutbah kedua, jeda khutbah kedua, imam duduk itu yang dibaca oleh jamaah itu sebenarnya apa gitu? Apakah ada bacaan-bacaan khusus maksudnya? Ya. Terus yang kedua, waktu wana safar itu melihat ada beberapa wanita dan ibu-ibu yang ikut sholat Jumat, itu ada contohnya dari di zaman sahabiah, Mbak. Ya, baik. Yang pertama, ya, apa yang dibaca di antara dua khutbah, ya, bagi makmum. Allahu a'lam bishawab, ya. Saya tidak menemukan ada bacaan khusus, ya. Memang ada yang mengatakan sholawat, ya, dipraktekkan di masyarakat kita sholat, tapi Allahu a'lam, perlu dilihat lagi apakah memang diperintahkan sholawat, ya. Tapi sejumlah ulama tidak mengatakan seperti itu, ya. Hanya saja di waktu tersebut jumhur mengatakan boleh seseorang berbicara. Yang dilarang itu antara ketika si imam benar-benar lagi berkhutbah. Adapun di antara dua khutbah, seseorang bila ada hajat maka dia bisa berbicara, ya. Apakah ada bacaan khusus? Allahu a'lam, ya. Karena biasanya imam mengatakan wastaghfiru, dan mohonlah ampun kepadanya. Apakah kemudian di situ dimintain kemudian kita berbanyak istighfar? Allahu a'lam. Nanti perlu digali lagi. Hanya saja kami tidak menemukan memang ada bacaan khusus, ya. Cuma nanti Allahu a'lam, perlu digali lagi. Yang kedua mengenai wanita ikut sholat Jumat, apakah boleh? Jawabannya boleh. Ini bagi wanita tentunya bukan wajib, tapi dia sunnah. Dan andaikan dia sholat, ya, maka sholatnya itu menggantikan sholat zuhur juga, sama seperti bagi laki-laki, ya. Terutama ini bila di masjid yang memiliki ruangan khusus untuk wanita, maka ya silahkan. Tapi kalau tidak ada ruangan khusus tentunya tidak patut, ya, karena akan merepotkan juga, ya. Seperti kayak di sini kan dibuka seluruhnya, dipakai untuk sholat laki-laki, ya. Tapi kalau ada ruangan khusus seperti di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, memang ada ruang-ruang yang permanen atau pintu-pintu yang dimasuki oleh para wanita yang permanen memang untuk perempuan, babu nisa, ya disebutnya, pintu atau gerbang buat wanita. Maka di tempat tersebut biasanya kalau sholat Jumat, ibu-ibu juga suka ikut sholat Jumat di sana, ya, dan itu diperbolehkan, ya, dan itu menggantikan sholat zuhur, ya. Allahu a'lam bishawab, ya.
Ustaz. Ayo, kawan-kawan. Silakan Pak. Ini yang di depan kita ini miniatur dari model mimbarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ini, ya. Ada 3 tangga, ya, mimbarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi ada 3 tangga di sini, ya. Dan beliau biasanya naik 1, lalu beliau kemudian 2, beliau berdiri di kedua, dan beliau disebutkan duduk di tangga yang ketiga. Jadi Nabi SAW berdiri di sini, kakinya di sini, di di tangga kedua, ya, dan beliau duduk di tangga yang ketiga, ya, beliau duduk di tangga ketiga, ya. Dan ini sederhana, ya. Di sini disebutkan para ulama memperkirakan mengenai riwayat-riwayat yang menyebutkan ukurannya, ya. Tingginya kira-kira sekitar 30 cm, lebarnya 65, ya. Ke belakangnya 125 meter, ya. Adapun, ya, bahkan juga para ulama tuh menyebutkan jaraknya ke tembok tuh ada keterangan juga, ya. Apapun tingginya dia 100 meter atau 1 meteran, ya. Nah, ini sampai ukuran ininya diperinci oleh para ulama karena memang ada keterangan. Nah, ini makanya yang tidak ada pada agama lain. Agama kita itu begitu rinci, ya, sampai yang kayak gini itu semua diperinci, ada dalam riwayat-riwayat, ada dalam athar, ya. Dan biasanya beliau menggunakan, beliau naik di sini tadi, beliau naik di kedua, ya, dan beliau, ya, kaki beliau di sini sehingga sangat berarti tinggi, ya, sehingga terlihat oleh orang-orang. Dan beliau biasanya menggunakan tombak ataupun menggunakan busur di sebelah kiri di sini, sehingga beliau memegang yang kiri memegang busur ataupun tombak, adapun yang kanan beliau biarkan seperti ini, sehingga kalau berdoa beliau seperti ini, kan. Kalau berdoa seperti ini, yang satu pegang tombak, satu seperti ini. Makanya disebutkan mayoritas ulama katakan bahwa berdoa bagi khatib dalam khutbah Jumat adalah begini, bukan mengangkat tangan seperti ini, ya, bukan mengangkat tangan seperti ini. Bahkan para sahabat dahulu sempat mengingkari, ya, orang yang pertama seperti ini, ya, karena mereka selalu seperti ini dulu berdoanya, ya, jadi pegang tombak lalu begini, ya. Ini kalau ada tombak, kalau tidak pun tidak mengapa, tapi berdoanya tetap seperti ini, ya. Ini diantara ini Nabi SAW mimbar. Kalau kita ke museum sirah Nabi SAW, sekarang ada museum sirah di kota Madinah, ya, di daerah sekitar seberangnya bagian depan Masjid Nabawi, ya. Begitu juga di kota Makkah di Zamzam Tower, ya, semenjak sebelum Ramadan lalu dibuat museum sirah. Ini ada ininya, miniaturnya, ya, terutama dalam bentuk visual. Adapun yang miniatur dalam bentuk fisik itu kalau nggak salah ada di museum di Madinah, ya, tapi di museum Al-Haram kalau nggak salah, ya. Nah, ini diantara bentuknya, ya. Ini bisa ini sebentar. Nah, seperti ini, Pak, ya. Ini yang ada yang orang yang buat seperti ini. Memang sederhana, ya. Jadi Nabi SAW tadi naik, ya. Biasanya beliau naik 1 lalu 2. Khalifah setelahnya itu kemudian berdirinya di sini. Berdirinya di sini, ya. Pengganti Nabi SAW, ya. Turun karena merasa sungkan, ya, karena ini mimbar yang sama dipakai oleh Nabi SAW, sehingga kemudian berdiri di bawahnya, ya. Abu Bakar, Umar itu kemudian berdiri di bawahnya, tidak di sini lagi, karena merasa, ya, sungkan. Dulu Nabi SAW selalu di sana, gitu kan. Tapi kalau kita, ya, tidak masalah kalau kita ada seperti ini, ya, kita berdiri di sini, ya. Allahu a'lam bishawab, ya.
Baik, ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu mengenai Jumat ini, atau mungkin ada yang mengenai yang sebelumnya pernah kita bahas? Mengenai sholat awabun Sholat awabun. Awabun itu sholat orang kembali, ya. Orang-orang yang maksudnya sholat duha, ya. Iya, maksudnya sholat duha. Ya. Sholat duha ini kan waktunya membentang dari mulai terbitnya matahari sampai menjelang matahari persis di atas kepala kita. Ya, memang disebutkan sholat awabun ini antara lain ketika mulai sudah agak mendekati zuhur, ya, mulai panas, yaitu ketika anak unta, fisol disebutnya. Fisol ini anak unta yang sudah berpisah menyusu dari ibunya. Dia mulai merasa kepanasan. Kata itu istilahnya Nabi SAW. Ya, mulai merasa kepanasan. Ya, itu sekitar, para ulama ada yang mengatakan kalau zuhurnya jam 12 itu sekitar jam 10, jam 11-an. Ya, itu waktu-waktu yang sebagian ulama ada yang mengatakan itu yang afdol. Ya. Nah, jadi waktu duha ini membentang, Pak. Orang kadang sering bingung. Jam 11, oh udah nggak boleh sholat duha. Kata siapa? Karena sholat duha ini membentang waktunya, panjang, ya, sampai sekitar jam segituan, ya, sekitar kira sampai 15 menit sebelum zuhur waktu duha itu, ya, 15 menit sebelum zuhur. Dan sebagian ulama, antara lain Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan salatnya awabun ini waktu yang utamanya adalah ketika memang sudah mulai panas, ya, sekitar jam 11-an kata beliau. Allahu a'lam bishawab, ya. Gitu. Dan para ulama berbeda pendapat. Duha ini berapa? Menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i 6 rakaat, ya, bisa 6 rakaat. 2 juga bisa, tapi bisa juga 6 rakaat. Tapi sebagian ulama lain mengatakan dia termasuk sunnah, seperti sunnah mutlak, sehingga seseorang melebihkan dari 6 pun tidak mengapa, karena ada hadis yang menyebutkan oleh Aisyah bahwa beliau sholat duha, ya, sesuai dengan yang Allah kehendaki, ya, lebih dari itu. Allahu a'lam bishawab, ya. Silakan, ada lagi yang ditanyakan, Pak? Ya, salah. Beberapa masjid itu ada yang melakukan sholat gaib, itu memang ada sunnah. Sholat gaib untuk apa? Oh, rutin, ya? Rutin, ya? Ya, di pas sebelum Jumat. Iya, di Jakarta itu biasanya, ya? Di Tasik juga ada. Oh, gitu. Alasannya buat apa? Buat yang jenazah orang-orang yang meninggal di sekitar dia, gitu, atau gimana? Iya, iya. Oh, Allahu a'lam bishawab, ya. Salat gaib itu memang bisa dilakukan. Salat gaib ini jenazah, salat jenazah dengan jenazahnya tidak terlihat, ya. Nah, hanya ulama berbeda pendapat. Apa syarat untuk dilakukan salat gaib? Sebagian, semuanya mengambil hadis mengenai disolatkannya Raja Najasyi, rajanya negeri Habasyah, ya, yang bernama Asomah, namanya Asomah. Dia disolatkan, yang karena waktu itu di sekeliling beliau orang-orang Nasrani, ya. Jadi kerajaannya kerajaan Nasrani, tapi beliau sendiri masuk Islam. Hanya saja beliau tidak kemudian memaksa yang lainnya untuk masuk Islam, ya, karena khawatir kekuasaannya kemudian dikudeta, ya. Sehingga ketika mendapatkan beliau meninggal, kabar beliau meninggal, Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk kemudian sholat jenazah, dan beliau yang memimpinnya. Dari situ para ulama kemudian mengatakan disyariatkannya sholat gaib. Hanya saja apa penyebabnya? Sebagian ulama menganggap ketika tidak ada kaum muslimin yang menyolatkannya. Nah, itu diantaranya dianggap siapa? Tadi Raja Najasyi ini, karena tidak ada kaum muslimin, ya, sehingga disolatkan oleh Nabi SAW. Sebagian ulama lain mengatakan tidak. Di sekeliling Najasyi itu ada orang muslim, ya, sehingga kemungkinan terbesar diperbolehkannya. Kenapa? Karena dia adalah tokoh yang dianggap oleh kaum muslimin saat itu, ya, tokoh yang diakui oleh kaum muslimin, ya, sehingga diperbolehkan juga bila tokoh seperti itu disolatkan kembali, ya. Kalau memang sudah disolatkan kembali dalam sholat gaib. Dan ini dilakukan antara lain di beberapa negara, kayak di Saudi, kalau rajanya meninggal itu juga terjadi sholat gaib, ya, karena tentunya namanya raja, ya, tokoh yang dikenal oleh seluruhnya, tokoh Islam yang dikenal, ya, bukan Raja Jawa, ya. Raja Jawa.
Jadi seperti itu. Nah, adapun kalau misalnya kemudian seperti yang tadi Bapak katakan, nah itu pun ada penyebab-penyebab khusus tadi ya. Penyebab-penyebab khusus tadi memang tokohnya. Jadi kita lihat di sini alasan ulama mengatakan diperbolehkannya sholat jenazah. Yang pertama tadi, bila tidak ada yang kaum muslimin yang menyolatkannya. Seperti misalnya waktu Covid kemarin ya. Covid kemarin kan kita sempat sholat jenazah. Memang saat itu kan kondisinya waktu Covid itu serba simpang siur. Ya, ada yang katanya naudzubillah kalau yang di rumah sakit misalnya bukan Islam itu kan kita seperti nggak disolatkan kayaknya atau gimana ya, simpang siur ya artinya sholatnya. Akhirnya ya memang tidak mengapa kita itu seperti seseorang yang belum disolatkan ya. Maka kita sholat goib karena seperti itu kondisinya ya. Ataupun tadi dia tokoh Islam yang berpengaruh ya, dikenal, maka juga boleh disolatkan. Adapun kalau dirutinkan setiap Jumat, apalagi mungkin hanya orang-orang di sekitarnya, ini tidak ada contohnya tentunya dari Nabi SAW ya. Jadi seolah-olah jadi syariat baru kalau mau Jumatan harus sholat jenazah dulu ya. Nah tentunya ini Allahu a'lam ya, tidak ada alasan kuat yang disebutkan oleh para ahli ilmu mengenai itu ya. Allahu a'lam. Saya lihat juga kadang di beberapa daerah Betawi ya, Jakarta kadang ada yang seperti itu. Silakan Pak. Kalau lagi safar, nah kemudian ikut sholat Jumat ya, nah untuk asarnya itu boleh dulu asarnya atau langsung dulu Oh, boleh dijamak asarnya? Ya. Boleh dijamak asarnya atau tidak gitu? Ya. Terus maksudnya 2 atau 4 maksud Bapak? Ya. Boleh dikosor juga enggak gitu? Ya. Kalau safar, pertama kalau kita safar, yang menurut jumhur ulama, safar ini kalau sudah melebihi 4 burud, sekitar 80 km ke atas ya, kita sebutkan menurut jumhur, mayoritas ulama. Kalau sudah seperti itu perjalanan kita, maka kita boleh dikosor ya. Walaupun perjalanan kita nyaman, misalnya ke Jakarta, kan itu sudah lebih dari 80 km ya Pak ya. Nah ketika ke Jakarta kita misalnya pakai kendaraan yang nyaman, bahkan kita pakai wus berapa Pak? 45 menit. Bapak baru buka WhatsApp, Bapak baru balas beberapa, sudah sampai di Halim ya. Apakah boleh kemudian nanti saya di Jakarta, saya urusannya cuma sehari, Jakarta balik lagi, boleh nggak saya dikosor? Boleh. Ketika di perjalanan misalnya dapat waktu zuhur ya, terus ternyata di Wus ada musolanya, saya nggak tahu ada atau nggak, tapi kayaknya tidak ya. Andaikan ada musolanya, dia sholat di sana, boleh nggak dikosor? Boleh Pak. Jadi safar ini, kosor sholat ini tidak berhubungan dengan susah atau tidaknya perjalanan, tapi dia berhubungan dengan safar. Kalau safar boleh. Adapun yang berhubungan dengan sholat Jumat, apakah boleh kemudian menjamak sholat asar dengan Jumat? Dan di sini ulama memang bersilang pendapat. Menurut dalam mazhab Imam Ahmad tidak boleh, karena dianggap sholat Jumat ini berbeda, ya. Tapi menurut jumhur boleh. Kenapa? Karena pada hakikatnya sholat Jumat itu menggantikan sholat zuhur. Toh kita tidak sholat zuhur lagi setelah itu. Maka dia kedudukannya sama. Sholat zuhur bisa dijamak sama sholat asar, begitu pula sholat Jumat bisa. Jadi menurut jumhur boleh, ya, menurut jumhur boleh, ya. Bapak bisa 2 rakaat, lalu setelah itu 2 rakaat lagi kalau Bapak mau dikosor, ya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab, ya. Silakan Pak. Ya. 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 Sintetis. Sebetulnya enggak sintetis juga. Dia itu terbuat dari serat kayu, serat bambu, karena dari teknologi kainnya itu bisa seperti ya bukan diri ya, dia seperti kain sutra dan harganya juga seharga kain sutra. Masya Allah, harganya seharga kain sutra ya. Ya. Allahu a'lam. Yang Di Indonesia tidak dijual di Indonesia. Masya Allah. tapi produksinya ada di Purwakarta. Produksinya di Purwakarta. Nah, biasanya baliknya lagi ke Indonesia itu sudah wujud pakaian jadi karena desainernya desainer terkenal tanpa mahal lagi. Tambah mahal lagi.
Allahu alam bagaimana dengan sutra sintetis tadi ya, atau bukan tapi dari alam. Yang kami ketahui itu tidak masalah menurut para ulama. Yang tidak boleh itu memang dari ulat sutra ya. Allahu alam ya. Nah, kita lihat merek-merek sarung terkenal juga di Indonesia itu judulnya kan sutra ya. Tapi memang dia bukan sutra asli. Jadi yang memang dilarang itu sutra dari ulat sutra ya. Tapi kalau harganya sama, bahkan kualitasnya seperti Allahu alam saya. Karena kalau yang di Indonesia kan yang dijual kayak untuk sarung itu harganya memang lebih rendah ya dibandingkan sutra yang asli ya. Nah, Allahu alam. Tapi secara umum memang yang dilarang itu yang dari ulat sutra. Ya, Allahu alam bisawab ya. Ya, begitu Pak. Baik, ada lagi yang ditanyakan Pak? Baik, bila tidak demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan atas apa yang telah kita ilmui, dan juga Allah menjaga kita dan keluarga semua terutama dari fitnah di akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.